sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, ini tadi ya, supervisi ini kan buat tambahan aja, sebenarnya kita fokusnya tetap supervisi pendidikan, yaitu supervisi akademis. Nah, di mana pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Kegiatan itu mencakup observasi kelas, bimbingan penyusunan perangkat, pembelajaran serta pemberian umpan balik kepada guru agar kemampuan pengajarnya meningkat. Terus yang ketiga adalah supervisi manajerial, yaitu pembinaan berfokus pada pengelolaan sekolah secara menyeluruh. Isinya meliputi administrasi, sarana prasarana, tata usaha dan sebagainya. Itu tentang manajerial. Itu lebih cakupan di luar. Nah, tujuan dari supervisi yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran, belajar mengajar, membantu guru mengatasi masalah pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Tujuannya itu untuk itu. Fungsinya, supervisi pendidikan itu membantu koordinasi kegiatan sekolah, menilai proses pembelajarannya, memberikan bimbingan, mendorong kreativitas, dan peningkatan kinerja guru. Lalu untuk prinsip supervisi pendidikan, yaitu bersifat ilmiah, ilmiah itu berdasarkan data. Lalu masuknya data itu ya ada laporan, dan sebagainya. Itu kayak kurikulum itu juga maksudnya kan dalam ilmiah. Lalu untuk demokrasi itu menghargai guru. Nah, menghargai guru itu dalam artian ya tidak hanya pimpinan dengan bawahan saja, tapi ada ini yang timbal baliknya gitu loh. Yang dimana guru itu juga bisa memberikan suatu pendapat. Terus kooperatif yaitu melibatkan kerjasama. Ini juga sama dengan demokratis. Terus maksudnya kerjasama itu tidak hanya kepala sekolah dengan bawahan, tapi juga ada melibatkan TU-nya dan sebagainya. Untuk konstruktif kreatif yaitu mendorong inovasi yang dimana guru itu tidak hanya dituntut untuk mengajar kok, tapi juga dia juga bisa mengembangkan potensinya sebagai guru. Lalu ruang lingkupnya, nah ini tujuh itu apa aja ruang lingkupnya dalam supervisi pendidikan? Itu adalah kurikulum yang pertama, kurikulum, lalu yang kedua kesiswaan, ketiga kepegawaian, sarana prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat dan tata usaha. Kurikulum, nah di sini kurikulum itu kan sebagai patokan, yang dimana kalau dalam satu pembelajaran itu pasti ada namanya kurikulum atau kurikulum itu kalau ibarat pemahaman itu adalah sebuah pilarnya atau apa ya tiangnya bisa berjalan dengan lancar. Lalu kesiswaan ini itu mencakup data siswa dan juga mendorong siswa itu untuk belajar kreatif, inovatif dan sebagainya. Lalu untuk kepegawaian ini meliputi data-data pendidiknya, lalu data-data usahanya. Lalu untuk sarana dan prasarana itu meliputi media pembelajarannya, ada sudah tahu ya kemarin sudah dibahas sarana dan prasarana seperti itu untuk ruang lingkupnya. Lalu keuangan dan hubungan masyarakat dan hubungan masyarakat yaitu di mana sekolah itu juga berkomunikasi baik dengan masyarakat atau masyarakat. Lalu teknik supervisi dibagi dua tekniknya. Yang pertama dilakukan secara individu, itu seperti kunjungan kelas, observasi, konsultasi, dan untuk yang kedua itu adalah kelompok, itu mengadakan rapat guru, diskusi maupun pelatihan. Lalu tahapan supervisi, nah tahapannya ini yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi, yang keempat tindak lanjut untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah untuk perencanaan berarti kan direncanakan dulu, lalu pelaksanaan dan yang terakhir evaluasi dulu. Karena untuk yang sendiri itu ada kendala atau kalau tidak lanjutnya seperti apa. Nah di sini peran kepala sekolah, aku mengambil Permendiknas nomor 13 tahun 2007, yaitu
sekolah dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 dirumuskan secara ini kok unsur-unsurnya itu meliputi 5, yaitu pertama dengan menerapkan kepemimpinan sekolah yang efektif, kedua melaksanakan kepemimpinan yang instruksional, ketiga memelihara iklim belajar yang berpusat pada siswa atau student center learning, terus keempat mengembangkan profesionalisme dan mengelola sumber daya manusianya, selanjutnya melibatkan orang tua dan menjalin kemitraan dengan masyarakat, dan mengelola sekolah secara efektif dan melaksanakan program harian. Terakhir melaksanakan hubungan interpersonal secara efektif. Menjadi pembina, motivator, kepala sekolah itu ya. Secara kalau tak simpulkan itu menjadi pembina, motivator, pengarah bagi guru untuk menciptakan lingkungan yang efektif. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, supervisi pendidikan itu proses penting untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan guru. Jika dilakukan dengan baik, supervisi dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan perkembangan sekolah. Nah, di mana mutu sekolahnya itu secara manajerialnya sudah tertata dengan baik, itu juga akan mempengaruhi pembelajaran siswa. Dan itu kan kembali ke gurunya. Kalau gurunya sudah nyaman dalam manajemennya, berarti kan dalam mengelola kelasnya, dalam membimbing anak-anak juga akan tertata atau juga berjalan dengan nyaman. Ada sedikit kata-kata. Setiap supervisi adalah kesempatan untuk belajar, bukan ujian yang menakutkan. Supervisi adalah ruang untuk bertumbuh. Dan supervisi itu bukan menakutkan ya, tapi itu adalah sebuah ruang untuk gurunya itu juga bertumbuh. Kalau gurunya itu berjalan dengan sendirinya, itulah sesuai dengan kompetensi sekolahnya sendiri, tapi tidak ada yang mengawasi kan, ya tadi sampai naik sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ulang lagi ya. Coba. Dari pendekatan supervisi tadi ada berapa? 3. Sebelum kita masuk ke post test ya, pendekatan. Ada 3 apa sih? Yang pertama pendekatan langsung, tidak langsung, dan direct. Sama yang terakhir kolaborasi. Itu sama dengan ini tadi kamu bilang beda ya? Sama tidak langsung kolaborasi ya. Kalau buku yang tak pakai buat referensi itu hanya 3 aja, langsung, tidak langsung, dan kolaboratif. 3 dari 3 aja. Tidak langsung. Oke. Sama lagi ya. Tahapan supervisi. Bisa dicari sendiri ya. Silakan masuk ke kuisis. Post test. Nah, setelah kalian berikan materi atau setelah kita diskusi, ada namanya mengukur kemampuannya. Dari tadi apakah kalian perhatikan? Mas Azmi ini dalam meskipun sama mas-mas di mata. Oh ini dia nggak berapa kali ini. Katanya kecelakaan di jalan. Ini di jalan masih ribut sama mas-mas di mata. Azmi. Baca grup.
Sospek. Bisa dijelaskan. Aku harap bagi video lewat telepon langsung. Jadi ini meminta akses pemilik. Iya, cara ngatur. Quick access. Your request. Nanti. Caranya bisa. Loading. Ini Mas 10 soal kok. Ini Mas berkaitan dengan slide. Sebenarnya berarti kalian ujiannya itu ini riset kok? Iya. Kan server error belum. Sinyalmu. Aku bikin ini kayak Salin link langsung kan kena ya? Salin link langsung. Waduh. Aku soalnya hati-hati ya. Nanti sudah kan? Sinyal. Namanya tahu.
Pernah diedit ya? dari Iya. iki sih watene iki lebih mana mau sering menang Wes. Oh iya ngene. Pertama itu Sambil ke absen. Udah ngisi Google Form kan belum yang ini masuk. belum. Saya belum. Saya Mas Bang Abdul Hakim masuk nggak? Hadir. Iya. Muhammad Ananda Pratama. Rizky Tajuk. Asri. Muhammad Asri. Kecelakaan. Mina. Lutfia. Uswatun Hasanah. Fatih. Adilas. Muhammad Riki. Maria. Hamina. Aisyah Adelia. Sarina Bulan. Ahmad Zaki. Siapa? Naswa. Ilham. Muhammad Miftahul. Hatika. Waib. Ufi Wilfi. Muhammad Hasan. Walihan. Nurul Hujan.
Rizky Aziz ya. Alisa. Ini sama si Agus. Izudi. Hah? Ya aku aneh prom keluar kamas di kampung. Nah, mana di kampus? Tahu sih dia tuh. Budaya ini ya. Nia. Alicia. Muraki. Tadi Fatu. Zaya. Tuan. Sudah bisa dimulai ya teman-teman ya. Tiga, dua, satu, mulai. Fisik lemak dilakukan. Ini langsung yang nggak keluar jawabannya ya, Mbak? Fisik lemak. Nanti kok, nanti ini kan nilainya skor apa? Oke. Nanti dia ngatur kalian sendiri. Ini dari kami 34 sih, nanti saya yang masuk ya. Mau 3 ini berarti harusnya 37 di sini. Tapi kok saya ikut puisi cuma 30. Ada yang belum masuk? Aja mati. Oh iya, baik. Yang nggak ikut siapa? Cung. Nggak tahu yang lain. Berarti ada 37 ya. 37 tak mau minta waktu kalian. Nomor teman ya? Ada nilainya. Ini siapa ini? Masih ya ini berarti aku nggak bisa lihat kunciannya ya. Kayak apa ini? Ya aku nggak bisa lihat framingnya berarti. Ya. Nggak bisa kan? Ini dari nilainya 10 ke 10. Itu gini sama aku nggak tahu caranya. Oh gimana? Betul kok. Itu jawab bukan nilai itu, Pak. Oh ini nih ada nih. Hal-hal jadi gini saya. Mana? Tidak. Ini siapa tahu ini yang ini.
nilai itu. Udah aja ya. Ya selesai 24/35. Nanti cheatingnya itu. Iya kan? Oh iya ya. Itu nanti cheatingnya, Pak. Iya, buat study kalau cuma satu kau berarti. Enggak, ya bawahnya belajar. Bisa kan? Standar buat om. Dapat diulang nanti settingnya diperbarui maybe Mbak. Ya, ngulang kuisnya bisa enggak bisa Pak? Habis ya. Oh. Tapi diulangin kok, lagi ya. Gak usah Pak, waktu Pak. Gak usah. Jumatan. Kebiasaan. Lagi nih ya, berarti ikhlas masih jaya tuh waktu. Itu yang Itu yang cuma iya, anti cheating bukan yang nilai, Mbak. Anti cheating bukan nilai Mbak. Itu udah bahasa Inggris tuh. Iya toh. kayaknya di akhir itu kelihatan gitu ya, coba ya istilahnya. Apa? Maaf ya yang dua masih nanti. Nah, Operasi itu apa? Yang So akurasi itu apa? akurasi. Sampingnya siswa 35. Kiri-kiri. Oh enggak itu. lihat statistik itu. Lihat statistik Itu nilai. satu lihat. Tuh nilai itu. Oh enggak garap, enggak kerjain. Satu coba. Nah, ini nilai bagus. Itu ada nilai itu. Jadi ini yang masuk ini. Jauh bisa lagi dengan Oh itu ada poin itu loh, Pak. Itu ada poin. 7/10, 8/10. Tapi 10 banyak. Sampingnya iya, banyak yang betul semua. Udah lah ya. Udah, gimana ini? Enggak jelas Bu. Ya itu diikutin Mbak. Nilai itu. Nilai 100% itu. Oh, persenannya. Ya. Iya. 100%, 100%. Nah, itu benar semua itu. Lah, aku 100%. Nilai. Empat, tiga, jadi empat. Iya, aku Dua-dua ya? 100. Karena kan dua-dua. Kalau easy. Nanti dibagi aja, Bu. Ya, dibagi. Jadi atas aja ya. Yang 1% berarti ini. Aku nggak tahu nih ini kosong. Nggak tahu apa gitu. Wah, skip Pak. Skip. Oh, pantesan. Hari ini Fatihah ya? Ya, ya. Iya, Fatihah deh. Coba pas. Beneran nggak? Aku bahkan aku keren banget. Demi apa? Aku yang ini. Aku iya. Ini dong. Ya, coba kita kayak gini. Maaf ini tidak fair sekali. Karena kesalahan. Dalam logika sebenarnya ada beda. Silakan membuat kelompok 3 sampai 4 orang. Tapi 3 sampai 4 orang. Terus papat. Papat. Bisa. Kalau nggak bisa maaf jadi Ribet nih.
Masa raja adat kelas. Orang raja adat. Coba sebutin aja. Ya kan, sistemnya MotoGP kan. Apa aja? Ini Mbak kaget. Ini 4 orang Dan ini. nanti foto dikirim ke apa aja ya? 4 orang. Foto disesuaikan sama Ada 4 orang ini. 3 ini. 4 orang ini. Oh, boleh 3 sampai 4. Mbak, aku 4 orang Mbak. Lagi. Bebas kok ini buat penelitianku ya. Aku ada sini. Semoga ini publish ke Sinta 3. Tapi kelas kalian ini soalnya nikahnya memang gak boleh menyatukan nama kampusnya. Ini sih Yang kerja lo. nah cowok ada lagi nggak? Di siapa sih? Ini yang pernah mondok. Satu lagi ada orang terima kasih atas kerjasamanya. Ini terakhir. Dari kemarin terakhir mulu Mbak kayaknya. Dari kemarin terakhir. 3 kali bilang terakhir. Aku minta maaf ya kalau aku banyak salah selama bersama kalian. Ilmu sama-sama minim sekali untuk bersama kalian. Kita sama-sama, makanya aku selalu bilang kita sama-sama aja. Referensi apa yang kita belajar di tempat. Aku minta maaf ya. Yang salah tutur kataku, perilakuku atau aku menyakiti hati kalian. Itu aja. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman tetap semangat. Masih semester 5, masih ada beberapa tahap lagi. Anak tangganya harus kalian naiki. Dan semoga setelah kalian lulus mendapatkan mungkin pekerjaan yang mungkin ya pekerjaan yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Terus kalian pendidikan lagi ya. Semoga dimudahkan sama Allah. Semua jalannya berkah dalam waktunya. Jangan lupa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih barang-barang?